Lalu apa respon pihak Presiden RI ke-7 Joko Widodo perihal peluncuran buku Jokowi's White Paper oleh tim Roy Suryo CS? Kita langsung minta tanggapan dari Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu dari Lawan Jokowi, dan juga Bang Rismon Senipar, penggagas buku putih Jokowi. Langsung saya sapa abang-abang berdua, ada Bang Ya, Ade, ada Bang Rismon. Selamat sore, apa kabar berdua? Sehat selalu. Bertemu lagi kita ini. selamat sore Bang. Hmm, Bang Ade juga sehat ya? selamat sore. Oke, saya ke Bang Selamat Rismon. sore Bang Hadi. Ya, ke Bang Rismon terlebih Selamat sore dahulu. Bang Rismon. Ya. Bang Rismon, sempat ditolak oleh UGM. Apa esensinya sebenarnya? Apa pesan yang ingin disampaikan? Kenapa harus di UGM launchingnya? Iya, ini Hmm, kan kami tiga orang ini kan alumni UGM, hmm, ya. Alumni UGM mempersembahkan keilmuan kami untuk membuktikan secara kajian ilmiah hmm. bahwa kami bertanggung jawab terhadap statement kami di media sosial. Oke. Jadi, di dalamnya itu banyak sekali metode ilmiah Hmm, yang bisa siap untuk disanggah, bisa dibedah bukunya, hmm. bisa diseminarkan di universitas-universitas. Bahkan jika Bang Ade ya, Hmm. kubu Bang Ade mengundang kami, ayo kita bedah bersama, Oke. dibawa ahlinya, Hmm. ya kita siap gitu loh. Kita sangat bertanggung jawab dengan apa yang kami tuliskan Oke. dalam Jokowi's White Paper tersebut. Begitu, Oke, Bang. sambil ditunjukkan mungkin Abang bawa nggak fisik buku tersebut sehingga kita melihat langsung Nah, buku ini itu berapa kebetulan saya tidak halaman. bawa, Bang. Ya, tapi kita punya visualnya Saya begitu dalam ya. perjalanan, Mhm. Oke. ini belum bisa bawa. Mungkin nanti di Jakarta, Bang. Iya, iya. Ada berapa halaman dan isinya apa sebenarnya inginnya disampaikan sehingga publik harus tahu buku itu? Oke, Hmm, yang jelas buku tersebut tidak berisi fitnah, tetapi tanggung jawab akademik hmm, ya dari kami tiga orang penulis yang biasa memang menulis gitu. hmm. Kalau isi dari apa yang dituliskan oleh Pak Roy Suryo tentu menjadi tanggung jawab Pak Roy Suryo. Hmm. Begitu juga dengan tulisan yang dituliskan oleh Dr. Kipa menjadi tanggung jawab dari Dr. Kipa. Begitu juga dengan saya. Jadi Oke. ini kompilasi yang independen, Mhm. masing-masing menuliskan metode-metode yang dibutuhkan untuk membuktikan secara ilmiah bahwa ijazah Jokowi tersebut palsu. Begitu, Bang. Ya, kenapa namanya Jokowi's White Paper, Bang? Barismon. Filosofinya adalah kita Hmm. ingin membuktikan ya, kita ingin membuktikan sejarah bangsa Indonesia Hmm. secara ilmiah. Di situ banyak sekali Bang metode-metode yang kita sajikan. Ada overlapping detection, ada uji overlay, Hmm. ada proportional spacing dan turning, ada apa namanya Hmm. noise pattern analysis, ada uji lintasan, ada uji sebaran, apa namanya intensitas. Jadi banyak sekali. Jadi semua itu berbau ilmiah, Oke. tidak ada tendensi personal sama sekali dan Hmm. hasilnya berupa output parameter yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diperdebatkan, open to debate, begitu Bang. Open to discuss begitu ya. Open to discuss juga ke Bang Ade. Bang Ade Ya, sudah membaca buku itu, Bang? ya. Dan respon Anda seperti apa? Buku yang Anda baca? Saya Hmm. saya belum melihat ya Hmm. bukunya ya. Jadi artinya mungkin kalau Bang respon bagi saya nanti bukunya baru saya bisa baca. Tetapi Hmm. pada dasarnya bahwa kemudian mau membuat buku, mau Hmm. melakukan penelitian itu hak Bang Rismon. Yang bisa saya sampaikan di sini Bang bahwa kemudian terlepas apapun itu ketika itu ada sesuatu yang bersifat melanggar hukum, Mhm. maka persoalan ini saya rasa justru membuat alat bukti baru bagi teman-teman peneliti ini. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai daripada alat bukti kalau itu merupakan buku ini akan dijadikan suatu acuan bahwa ini adalah penelitian ilmiah. Betul, Bang Rismon, saya sepakat peneliti itu bisa saja salah. Mhm. Peneliti bisa saja salah dan itu biasa saja kalau salah. Hmm. Tetapi peneliti tidak boleh
melakukan dalam rangka penelitian itu melanggar hukum gitu loh. Oke. Jadi apapun itu kita support lah Bang Rismon buat buku atau apapun itu bagus. Tetapi bagi saya nilai dari buku itu sendiri kalau memang berisi kebenaran ya toh monggo. Tetapi kalau itu kemudian tidak bernilai juga bahwa itu tidak berimbang, tidak keterangan yang diambil langsung oleh Pak Jokowi keterangannya, karena setiap penelitian itu kan sumbernya juga harus ada toh. Ya. Tidak hanya kemudian timpang bahwa kemudian ada pendapat pribadi yang disampaikan oleh Bang Rismon kan begitu. Oke. Nah, atau teman-teman yang ikut meneliti karena RRT nih trio macan atau trio apa nih aku nggak ngerti nih Bang Rismon nih ya kan. Langsung. Nah, monggo silakan gitu loh. Ya. Tapi menurut saya tidak ada nilai Bang. White paper berarti kertas kosong Bang. Nah, itu. Ya. Nah, tetapi kalau untuk pembacaan ya sekali lagi untuk bacaan kemudian untuk melihat rangkaian-rangkaian penelitian Bang Rismon yang menurut dia itu adalah penelitian dia yang bagus, ya menarik juga sih. Kalau saya sih dikasih ya saya baca juga gitu. Saya penasaran juga nih sama Bang Rismon punya buku dengan RRT nih, ya kan? Oke. Begitu. Ya, langsung Bang dijawab, Herenov. Bang Rismon. Ini tidak melibatkan Pak Jokowi langsung sebagai subjek atau bagaimana? Iya, begini ya, kebenaran itu kan dicari yang paling netral dan objektif itu lewat kajian ilmiah. Dan itu dipertanggungjawabkan karena memang hasilnya di situ ada kode-kode program yang kita buat menjadi open source atau kode sumber terbuka bagi orang untuk menguji terkait dengan konfirmasi ke Pak Jokowi. Saya kira itu tidak terlalu perlu dalam kajian ilmiah karena kami sudah dapatkan satu bukti primer yaitu skripsi yang kami videokan juga di samping kami foto. Nah, itu yang hasil foto tersebut yang kami foto sendiri itu kami analisis begitu dan kami buktikan bahwa prosesor modern. Kalau pihak Bang Ade itu nanti membantah, silahkan tuliskan juga kajian atau buku atau paper untuk membantah itu. Itulah peradaban akademik kita yang paling beradab ya cara seperti itu, Bang. Begitu, Bang. Oke, bisa dipastikan ini bukan bentuk propaganda ya. Ada buku sebelumnya yang kita tahu obor rakyat yang diduga ini propaganda ke Pak Jokowi, Bang Rismon. Ya. Jauh sekali, Bang. Saya Jauh sekali tambahkan dari Bang propaganda. Herenov, Ya. bahwa apapun itu buku Bang Rismon atau RRT dalam hari ini yang menciptakan buku sepanjang ya sekali lagi saya sampaikan peneliti bisa saja salah, tetapi tidak boleh peneliti itu melanggar hukum. Artinya dalam konsep penelitian oke-oke saja. Saya anggap Bang Rismon ini salah satu ahli digital forensik. Kalau isinya itu adalah digital forensik, namun tidak ada artinya yang melanggar hukum di situ dalam penelitian itu, sah-sah saja menjadi bacaan. Tetapi kalau itu berupa fitnah, apalagi dikatakan tadi bukti primer, sementara ada bukti sekunder. Tapi kalau itu terkait dengan skripsi, saya tidak, karena saya nggak membaca ya, tetapi kalau saya melihat bahasa Bang Rismon bahwa ada penelitian yang berbukti primer skripsi, ya, tetapi kan kalau ijazah kan sudah jelas bahwa tidak ada bukti primernya Bang Rismon kan, kalau untuk ijazah. Untuk penelitian ijazah itu, nah itu maksud saya, apakah penelitian ijazah itu juga dimasukkan di situ sebagai daftar primer atau bukan? Nah itu yang mungkin perlu penjelasan Bang Rismon. Oke, silakan Bang Rismon dijawab. Ya, kalau fitnah itu urusan lain dulu, Bang Adik. Jadi di dalam keilmuan forensik itu kan ada cabang ilmu namanya forensik document analysis. Outputnya memang autentik atau fake, begitu. Itu bahasa ilmiah sekali. Di banyak paper, banyak buku juga membicarakan hal tersebut. Nah, di situ keilmuan tersebut ya untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut apakah otentik atau sudah dimanipulasi secara digital. Banyak kasus di dunia ini ya seperti Killian document maupun yang telah saya jelaskan seringkali Hitler's Diaries itu terbukti dengan digital forensik bisa dibuktikan bahwa dokumen analog tersebut itu palsu. Nah, hal-hal semacam ini kan membuka wawasan bagi publik, menjadi edukasi.
Jangan dulu terlalu prematur digiring itu fitnah atau propaganda. Biarkan publik menilai, ahli-ahli menilai. Jika dari pihak Pak Jokowi memang ingin melakukan, ayo kita counter atau head to head dalam seminar ilmiah, itulah yang paling pantas dan paling bermartabat untuk dilakukan. Ya, silakan Bang Ade. Ya, saya rasa sepanjang sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Rismon bahwa sepanjang itu adalah penelitian, ya tidak ada unsur di dalam manipulatif data atau apapun yang bersifat melanggar hukum atau fitnah sesuai dengan laporan polisi yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Saya rasa sah-sah saja, tetapi nilai daripada pembuktian itu kan tidak hanya sepihak. Artinya kalau buku ini dijadikan dasar untuk pembuktian, karena ini harus terpisah ya, bahwa kemudian buku dengan keterangan yang akan diambil di dalam persoalan hukum yang terjadi saat ini itu sangat berbeda. Nah, kalaupun misalkan Bang Rismon pengen meneliti nanti kan bukti primernya itu kan akan ditayangkan di pengadilan ya, karena sudah disita. Jadi di situ juga nanti Bang Rismon bisa melihat tuh bukti primernya seperti apa gitu. Jadi tidak hanya meneliti yang sekunder gitu. Baik. Itu yang sesuai yang saya dapat dari Mabes Polri ya, bahwa bukti yang diteliti itu bukan bukti primer. Seperti itu, sehingga Mabes Polri menghentikan perkara yang ada di Mabes Polri gitu loh. Nah, itu rangkaian daripada kalaupun misalkan andai kata bukunya itu masuk ke dalam terkait SP2 Lit yang ada di Mabes Polri gitu loh. Tapi saya rasa ini kajian ilmiah sih. Saya rasa tidak ada hubungannya Jokowi White Paper ini dengan persoalan hukum yang ada sih. Iya. Gitu. Iya. Bisa direspon Bang? Gitu Mas. Bang Rismon, sekaligus closing statement. Iya. Pengalaman saya ketika diberikan kesempatan untuk klarifikasi ya di Polda Metro Jaya ya, Bung Ade. Jadi pertanyaan-pertanyaan di BAP itu justru sangat menyentuh core penelitian yang saya lakukan. Oleh karena itu menjadi benteng pertahanan akademik saya dan penelitian saya, karena pada saat hal itu ditanyakan kepada saya, ya, hal-hal yang menyangkut core penelitian, inti dari penelitian itu justru ditanyakan. Kenapa Anda berstatement seperti itu? Basisnya apa? Landasannya apa? Nah, itu yang akan saya perjuangkan, pertahankan nanti di depan penyidik hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 ini. Begitu, Bang. Oke, baik. Nanti di open Nah, discussion itu Bang Rismon. Saya sepakat Bang Rismon bahwa kemudian Bang Rismon akan menjawab pertanyaan dengan ilmiah, itu keren. Artinya kita lihat hari Jumat pemeriksaan Bang Rismon ya. Nah, kalau hari Jumat pemeriksaan Bang Rismon, ya semoga bisa menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh pihak penyidik itu. Kami sangat apresiasi ketika Bang Rismon tidak lagi mangkir nantinya, gitu Bang Rismon. Jadi enggak seperti bukan mangkir. Tidak akan mangkir begitu ya, Bang. Bang Rismon 17-an tuh. Baik. Kita nanti akan nantikan bersama bagaimana nanti Bang Ade akan menjawab setelah baca buku Jokowi White Paper begitu ya. Setelah dibagikan oleh Bang Rismon nanti bagaimana responnya. Kalau saya jawab itu Bang Mero, sedikit saja bahwa singkat, itu Bang, White Paper ya memang kertas kosong gitu. Terima kasih. Itu penelitian sepihak. Kita hargai juga telah buat buku untuk publik begitu. Terima kasih Bang Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu, Bang Rismon Senipar, pengagas buku Putih Jokowi. Selamat sore Bapak-Bapak.